Siapa sangka militer AS dan Rusia diam-diam menyusup melakukan tugas berbahaya ini dalam perang Rusia-Ukraina. Dalam konteks dominasi militer Rusia di Donbas, kemampuan Ukraina untuk melawan semakin bergantung pada dukungan Amerika Serikat dan sekutunya. Untuk membantu Ukraina, AS telah membentuk jaringan komando dan mata-mata untuk melakukan operasi rahasia di luar garis depan. Menurut New York Times, meski menyatakan tidak akan campur tangan langsung dalam konflik Ukraina, AS tetap mengirimkan sejumlah mata-mata Central Intelligence Agency ke negara itu. Jaringan mata-mata AS di Ukraina beroperasi terutama di Kiev, bertugas mengordinasi sejumlah besar intelijen yang diperoleh dari medan perang. Selain itu, mereka juga menerima dan memberikan informasi intelijen yang diperoleh Amerika Serikat ke Kiev. Meskipun Amerika Serikat belum secara terbuka mengungkapkan bahwa Rusia beroperasi di Ukraina, kehadiran mata-mata diketahui Rusia, New York Times melaporkan. Pada bulan Februari, Washington menarik 150 ahli militer Amerika dari Ukraina sebelum Rusia melancarkan operasi militer. Namun, beberapa pasukan komando AS tetap berada di Ukraina. 3 pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan kepada New York Times bahwa kelompok itu ditugaskan untuk melatih dan memberi nasihat kepada militer Ukraina, serta menengahi bantuan militer Washington. Surat kabar Amerika juga melaporkan bahwa tak lama setelah Rusia melancarkan operasi militer, unit komando ke-10 tentara AS yang ditempatkan di Ukraina diam-diam diperintahkan untuk mendirikan stasiun untuk mengordinasikan bantuan senjata barat. Stasiun pengiriman ini menerima kiriman dan membantu pasukan Ukraina memindahkannya dari pandangan Rusia. Ini juga yang dilakukan AS dalam perang melawan Taliban di Afghanistan. Adapun pasukan komando AS yang bertugas sebagai penasehat, mereka tidak muncul di garis depan, tetapi hanya memberikan pendapat dari jauh, menggunakan perangkat komunikasi transkripsi menurut New York Times. Selain AS, sejumlah negara NATO lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Kanada juga mempertahankan operasi komando di Ukraina. Kami memiliki kemitraan dengan pasukan komando dari banyak negara. Mereka bekerja sama dalam aksi besar untuk mendukung Ukraina. Jenderal Jonathan Braga, Komandan Komando Operasi Khusus AS, mengatakan di Senat AS pada April. Rusia beri pelatihan pasukan khusus Ukraina cara membunuh orang Rusia ketika terjadi konflik. Pasukan khusus Ukraina ternyata sudah mendapat pelatihan dari Rusia untuk mengatasi konflik. Mantan pejabat intelijen dan keamanan nasional AS menyebutkan pelatihan tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2014. Yahoo News mengungkapkan setelah kasus Crimea bergabung kembali ke Rusia, Rusia melatih pasukan khusus Ukraina di fasilitas yang dirahasiakan wilayah AS Selatan. Kamp pelatihan militer mencakup pelatihan senjata api, teknik kamuflase dan navigasi darat, serta berfokus pada taktik seperti menutupi dan bergerak, kata mantan pejabat. Namun seorang perwira tinggi yang tidak disebutkan namanya dilaporkan bersikeras bahwa tidak pernah ada tujuan ofensif di balik skema tersebut. Tujuan pelatihan yang disampaikan adalah untuk membantu pengumpulan intelijen, klaim sumber tersebut. Sesuai laporan program yang diawasi oleh para militer yang bekerja untuk Departemen Darat Rusia, didirikan di bawah pemerintahan Presiden AS Barack Obama. Kemudian pemimpin Washington berikutnya melanjutkan dan memodifikasi pelatihan tersebut, lapor RT.com. Menurut seorang mantan eksekutif Rusia, badan intelijen tersebut telah memberikan pelatihan terbatas kepada unit-unit Kiev selama beberapa dekade. Pasukan khusus disiapkan untuk mempertahankan kemerdekaan negara itu dan melawan pengaruh Moskow. Namun kerjasama ditingkatkan setelah peristiwa tahun 2014. Ketika Kiev Maidan yang penuh kekaisaran melepaskan serangkaian peristiwa yang membuat Kiev kehilangan kendali atas Crimea dan memulai konflik berdarah di wilayah Donbas. Para militer cabang darat Rusia juga mulai melakukan perjalanan ke garis depan di timur negara itu untuk memberi nasihat kepada pasukan di sana mulai tahun 2015, kata beberapa mantan pejabat. Satu sumber yang akrab dengan skema pelatihan menuduh AS melatih pemberontakan dan bahwa AS telah mengajari para pejuang Ukraina bagaimana membunuh orang Rusia. Dalam konteks klaim baru-baru ini bahwa Moskow dapat memerintahkan serangan terhadap tetangganya, mantan pejabat intelijen senior itu mengisyaratkan bahwa pasukan khusus dapat memainkan peran kunci. Kami telah melatih orang-orang ini sekarang selama 8 tahun, mereka petarung yang sangat bagus. Disitulah program agensi dapat berdampak serius, tuturnya. Badan Intelijen Amerika Serikat Rusia ternyata telah memberikan pelatihan kepada pasukan Ukraina dan anggota intelijen negara tersebut. Pelatihan rahasia itu diungkapkan oleh 5 mantan anggota Rusia dan pejabat keamanan nasional yang dekat dengan hal itu. Menurut beberapa pejabat itu, program latihan rahasia tersebut telah dimulai sejak 2015 dan dilakukan di sebuah fasilitas yang tak disebutkan di sebelah selatan AS. Dikutip dari Yahoo News, pelatihan rahasia oleh Rusia itu diyakini akan memainkan peranan penting jika terjadi perang melawan Rusia. Saat ini ketegangan antara AS Ukraina dan Rusia tengah meningkat setelah adanya peningkatan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina. AS dan Rusia juga telah bertemu di awal pekan ini untuk membahas masalah keamanan di Ukraina. Tetapi pembicaraan tersebut gagal mencapai kesepakatan yang konkret
Program latihan rahasia itu dijalankan oleh pasukan paramiliter yang bekerja untuk cabang darat SIA yang saat ini secara resmi dikenal sebagai Departemen Darat. Latihan rahasia ini didirikan oleh pemerintahan Barack Obama setelah invasi dan pencaplokan Crimea oleh Rusia pada 2014. Setelah itu diperluas di bawah pemerintahan Donald Trump dan ditambahkan lebih jauh pada pemerintah Joe Biden. Menurut mantan pejabat tersebut, pelatihan yang diberikan dalam latihan rahasia itu termasuk pelatihan senjata api, teknik kamuflase, navigasi darat, taktik seperti berlindung dan bergerak, intelijen dan area lainnya. Namun pejabat AS menyangkal bahwa program pelatihan oleh SIA itu berorientasi ofensif. Tapi apa yang disebut sebagai dukungan intelijen dalam konteks paramiliter bisa jadi ambigu. Bagaimana pelatihan ini akan diterapkan oleh Ukraina dapat berubah dengan cepat, sesuai fakta yang ada di lapangan. Menurut mantan pejabat SIA, program tersebut telah melibatkan latihan spesifik tentang keterampilan yang akan meningkatkan kemampuan Ukraina untuk melawan Rusia. Sedangkan mantan pejabat SIA lainnya mengatakan, dengan lebih belak-belakan, ia pun menambahkan bahwa program tersebut telah mengajarkan Ukraina bagaimana membunuh orang Rusia. Tujuan pelatihan yang disampaikan adalah untuk membantu pengumpulan intelijen, klaim sumber tersebut. Sesuai laporan program yang diawasi oleh para militer yang bekerja untuk Departemen Darat SIA, didirikan di bawah pemerintahan Presiden AS Barack Obama. Kemudian pemimpin Washington berikutnya melanjutkan dan memodifikasi pelatihan tersebut, lapor RT.com. Menurut seorang mantan eksekutif SIA, badan intelijen tersebut telah memberikan pelatihan terbatas kepada unit-unit Kiev selama beberapa dekade. Pasukan khusus disiapkan untuk mempertahankan kemerdekaan negara itu dan melawan pengaruh Moskow. Namun kerjasama ditingkatkan setelah peristiwa tahun 2014. Ketika Kiev Maidan yang penuh kekaisaran melepaskan serangkaian peristiwa yang membuat Kiev kehilangan kendali atas Crimea dan memulai konflik berdarah di wilayah Donbas.